Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Siddiq, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pasuruan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani Bu Isnia, guru PKN dari SMP Negeri 2 Kraton. Selamat pagi Bu Isnia. Selamat pagi Pak Fajar. Ya, Bu Isnia, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan supervisi Bu ya. Jadi supervisi itu kegiatan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran Bapak Ibu guru, yang mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran Bapak Ibu guru di sekolah. Baik Bu Isnia, jadi nanti urutannya hari ini kita melakukan kegiatan pra-observasi Bu Isnia. Nanti setelah kegiatan pra-observasi kita melakukan kegiatan observasi, dan setelah kegiatan observasi kita melakukan kegiatan pasca observasi. Gitu Bu Isnia. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Isnia terkait perencanaan untuk kegiatan observasi yang akan dilakukan. Baik Bu Isnia, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa Bu Isnia? Oke, baik Pak Fajar, terima kasih. Jadi sesuai dengan materi yang saya sampaikan nanti ketika waktu observasi, saya mengambil materi yaitu tentang penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana tujuan pembelajaran nanti yang ingin saya capai yaitu peserta didik mampu menganalisis hakikat, norma, dan konstitusi dalam ruang lingkup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua, diharapkan peserta didik mampu menganalisis pentingnya penerapan norma dan hubungannya dengan undang-undang dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan tempat tinggal. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu peserta didik mampu menerapkan berdisiplin, menjalankan nilai-nilai dan kewajiban nilai-nilai universal dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Baik Bu Isnia, mohon maaf Bu Isnia, tadi saya kurang cepat menulisnya. Iya. Tadi yang pertama peserta didik menganalisis hakikat norma dan konstitusi. Oke. Baik Bu Isnia, saya menangkap apa yang disampaikan Bu Isnia. Jadi tujuan pembelajarannya yang akan dicapai Bu Isnia yaitu menganalisis hakikat norma, kemudian peserta didik dapat menganalisis penerapan norma, dan peserta didik dapat menerapkan disiplin. Begitu Bu Isnia. Baik. Disiplin. Baik. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai Bu Isnia saat observasi nanti? Oke, untuk area pengembangan yang saya capai nanti, yang ingin saya terapkan di kelas, nanti saya akan menggunakan model pembelajaran busy learning. Oke. Jadi di mana nanti ada kegiatan berbasis masalah, dan di sana siswa mampu memecahkan masalah tersebut dengan mengkaitkan kehidupan sehari-hari dengan memberikan nilai-nilai norma yaitu di kehidupan masyarakat, keluarga, tempat tinggal, dan sekolah. Sedangkan metode yang saya terapkan yaitu metode berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini khususnya dalam penerapan nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Ini saya nantinya memusatkan kegiatan tersebut kepada siswa, digunakan untuk mengembangkan tolak ukur kemampuan peserta didik dalam menuangkan ide melalui pengalaman peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bu Isnia, jadi Bu Isnia akan mengembangkan model pembelajaran yaitu problem based learning Bu Isnia, pembelajaran yang berbasis masalah, kemudian strategi atau metodenya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik, menarik sekali untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira Bu Isnia yang didiferensiasikan itu di unsur yang apa Bu dalam pembelajaran? Nanti saya itu akan menerapkan nilainya itu saya ambil dalam bentuk rubrik Pak. Nah itu ada dua, pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan nanti saya ambil dari presentasi mereka, di mana nanti mereka itu ada sesi tanya jawab, jadi nilai dari lisan, pengembangan materinya. Kemudian untuk keterampilan saya ambil dari pengembangan mereka dalam mengembangkan map mapping yang berbentuk pohon, nanti di mana mereka itu dapat mengembangkan ide dan menuangkannya dalam bentuk keterampilan.
Baik, saya menangkap Bu Isnia. Jadi Bu Isnia mendiferensiasikan produknya seperti itu, nggih. ya. Ada yang menghasilkan apa namanya presentasi kelompok, ada yang menghasilkan produk gambar portofolio mungkin ya, proyek portofolio mungkin begitu. Baik Bu Isnia. Kemudian tadi rancangan pembelajaran, model, dan metode sudah disampaikan. Oh ya, kemudian Bu Isnia, pertanyaan yang ketiga, untuk media pembelajarannya apa yang digunakan Bu Isnia? Nanti saya itu untuk media pembelajarannya saya menggunakan PowerPoint. Oke. PowerPoint, kemudian juga nanti ada hasil produk anak-anak dalam bentuk mapping membuat pohon beringin, di mana di situ nanti menganalisis dari akarnya itu tentang Pancasila sebagai pedoman, batang akar tersebut sebagai sumber hukumnya, dan rantingnya nanti anak-anak menerapkan nilai-nilai sesuai dengan metode yang saya sampaikan tadi, berdiferensiasi. Baik, untuk media atau sumber belajar selain PowerPoint dan kamera itu mungkin ada lagi Bu? Saya pakai tunjangan dari HP, handphone, ya, untuk mengembangkan sumber belajar dari internet, terus ditunjang juga dengan buku-buku yang sudah disediakan. Jadi selain Bu Isnia menyediakan sumber belajar dari PowerPoint, terus gambar mind map, Bu Isnia juga menyiapkan smartphone Bu ya, dan buku LKS. Bagus sekali Bu, saya rasa di sini juga Bu Isnia menerapkan diferensiasi konten Bu. Selain dari apa namanya, jenengan juga apa bahasanya itu memfasilitasi anak yang memiliki gaya belajar seperti visual, audiovisual, dan seterusnya. Jadi semuanya dapat, bagus sekali Bu Isnia. Nah, baik, mungkin ini pertanyaan terakhir. Kira-kira kapan Bu Isnia melaksanakan observasinya? Hari apa, jam ke berapa, dan kelas berapa Bu? Nanti saya rencananya tuh hari Rabu. Rabu Bu ya? Ya, hari Rabu pada tanggal 28 September 2024 di kelas 8A. Kelas 8A. Jam ke-5, 6. Jam ke-5 sampai jam ke-6. Baik Bu Isnia. Baik, nanti saya akan hadir di kelas Ibu dari Rabu tanggal 28 September 2024. Kemudian Bu Isnia untuk mensupport kegiatan pembelajaran, mungkin Bu Isnia ada seseorang yang mau diajak kolaborasi Bu. Mungkin kalau dalam pemanfaatan teknologi seperti IT dan seterusnya, adakah yang mau jenengan ajak berkolaborasi? Oke, untuk sementara tidak ada dulu Pak. Masih dalam perencanaan. Siap. Baik Bu Isnia, baik, kira-kira Bu Isnia dari percakapan kita hari ini apa yang Bu Isnia dapatkan? Apakah ada inspirasi begitu Bu? Baik Pak, di sini saya mendapat inspirasi yang sangat luar biasa sekali dari Pak Fajar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Jadi dari pra-observasi tadi yang dapat saya ambil, yaitu saya lebih paham mengenai pengembangan pembelajaran berdiferensiasi berbasis konten yang nantinya akan saya terapkan pada kegiatan observasi saya pada tanggal 28 September di kelas 8. Mungkin ada lagi Bu Isnia, atau Bu Isnia ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Oke. Ya, baik Bu Isnia, nanti kita ketemu lagi Bu ya. 5 hari lagi tanggal 28 September 2024 di kelas 8A jam ke-5 sampai jam ke-6. Baik Bu Isnia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan mengadakan kegiatan pasca observasi. Selain saya ditemani oleh Bu Isnia sebagai guru yang disupervisi, kami juga ditemani oleh Bapak Mustaqim selaku pengajar praktik CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasuruan. Baik, Bu Isnia, bagaimana kabarnya Ibu? Oke, kemarin Ibu sudah beberapa hari yang lalu sudah melakukan kegiatan observasi. Sebelumnya juga sebelum observasi kita juga sudah melakukan kegiatan pra-observasi. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi Ibu ya. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi kemarin? Oke, baik, terima kasih Pak Fajar. Jadi setelah kegiatan observasi kemarin, ada banyak hal yang saya dapatkan dan saran-saran dari Pak Fajar mengenai metode, strategi, dan kegiatan pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas. Dan alhamdulillah banyak sekali perubahan-perubahan yang saya terapkan dan alhamdulillah itu sesuai dengan yang kita diharapkan. Oke. Baik, alhamdulillah Ibu cukup puas berarti Bu ya, cukup senang karena sudah ada perubahan setelah kegiatan pra-observasi kemarin. Baik Ibu, mungkin bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan atau tahapan atau langkah-langkah pembelajaran yang kemarin sudah Ibu lakukan dalam kelas kemarin. Oke, baik. Jadi ini kan materi yang saya ambil ini kan tentang penerapan norma dan undang-undang dasar dalam kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Jadi sebelum itu berdasarkan rancangan tujuan pembelajaran yang sudah saya terapkan ke siswa, itu ada 3 Pak tujuan pembelajaran. Di mana di sini peserta didik mampu menguraikan hasil telaah mengenai penerapan norma dan juga konstitusi undang-undang dasar dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu yang kedua, peserta didik juga mampu menelaah pentingnya penerapan norma dan hubungannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, keluarga, dan juga di sekolah. Dan yang ketiga, ini peserta didik mampu menerapkan implementasi hak dan kewajiban dalam penerapan kehidupan sehari-hari sesuai dengan aturan yang ada di dalam norma di Undang-Undang Dasar 1945. Untuk area pengembangannya, ini saya menggunakan 2 Pak Fajar. Yang pertama, saya menggunakan pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya ini, saya siswa itu menganalisis LKPD mengenai penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk keterampilannya, saya itu membuat mind mapping dalam pengimplementasian norma dalam kehidupan sehari-hari siswa. Itu dikondisikan dengan realitanya siswa sendiri Pak. Seperti itu. Dibantu juga dari buku yang sudah dibaca dan juga yang sudah didengar, dan ada apa namanya Pak, kemarin tuh anak-anak itu saya fasilitasi tempat handphone untuk tablet ada proyektor itu mungkin. Oke Bu Isnia, tadi Ibu sudah ceritakan kegiatan pembelajaran Ibu dalam kelas, area pengembangan yang dikembangkan, pengetahuan keterampilan juga Ibu sudah memakai tugas mind map ya untuk kegiatan keterampilan. Oke Bu, mungkin bisa diceritakan juga metode sama strategi yang kemarin Ibu laksanakan di kelas. Jadi saya kemarin itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan kepada pembelajaran sosial emosional siswa. Di mana itu nanti saya menggunakan metode pembagian kelompok. Jadi diskusi kelompok itu Pak. Penilaiannya itu nanti penugasannya itu tanya jawab melalui sesi presentasi itu tadi. Kemudian untuk model saya menggunakan PBL, problem based. Jadi Ibu strateginya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Kemarin saya juga lihat Ibu mendiferensiasikan sumber, Ibu ada tablet, ada buku paket, itu juga pakai PowerPoint. Jadi Ibu sudah fasilitasi semua kebutuhan atau gaya belajarnya anak-anak. Itu juga menerapkan pembelajaran sosial emosional. Itu
mempraktekkan dengan kegiatan kelompok yang mana itu juga mengembangkan keterampilan berrelasi anak-anak Ibu ya. Oke Ibu, bagus sekali. Kemudian menurut Ibu, pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin dengan strategi yang Ibu gunakan, apakah sudah berhasil? Oke, jadi kemarin sebelum pra-observasi dengan Pak Fajar dan juga saya sudah melakukan observasi itu, alhamdulillah saya menemukan beberapa perubahan dari kegiatan pembelajaran saya itu. Jadi yang awalnya anak-anak itu kurang apa ya Pak? Kurang percaya diri dan dalam berkolaborasi menyampaikan ide-ide pendapat dalam kegiatan presentasi itu anak-anak itu masih pasif. Nah, kan tetapi di sini saya berusaha mengupayakan sesuai dengan apa kemarin itu Pak, diskusi kita. Nah itu maka dari itu saya mendorong siswa bagaimana upayanya agar mereka itu dapat jadi dan yang pertama itu fokus Pak. Jadi anak-anak itu masih kurang fokus. Jadi kurang fokus itu anak-anak itu bingung mereka itu harus menyampaikan materinya seperti apa. Baik Ibu. Jadi menurut Ibu sudah ada perubahan Bu ya, sudah ada perubahan yang awalnya anak-anak pasif, kemudian lebih percaya diri, jadi PSE yang Ibu terapkan, manajemen diri anak-anak itu sudah ada perubahan. Oke Bu, artinya pembelajaran itu sudah berhasil, sudah ada dampak. Nah Ibu kira-kira skala Ibu ya dari 1 sampai 10 yang sebelumnya Ibu sebelum kegiatan kita pra-observasi kemarin, kira-kira anak-anak masih di skala berapa? Kalau sebelum pra-observasi kemarin itu saya boleh mengira itu ya sekitar 5. Masih 5 Bu ya? Masih 5. Kemudian Ibu setelah kita diskusi bersama, kita saat pra-observasi, kita identifikasi, terus kita cari masalah-masalahnya, kemudian Ibu dengan cara Ibu sendiri, Ibu juga sudah menemukan strateginya, pembelajaran diferensiasi, kemudian diintegrasikan dengan PSI. Sekarang posisi sekarang sudah ada di skala berapa menurut? Jadi dari hasil kemarin kita sudah melakukan diskusi apa ya, dari strategi dan model yang sudah saya terapkan untuk melakukan perubahan dari skala 5 ini, saya rasa saya sudah dapat saya tentukan sudah naik Bu ya, alhamdulillah. Banyak perubahan yang awalnya anak-anak itu pasif, ada di kelas itu bingung harus seperti apa, karena anak-anak itu tidak fokus, yang awalnya itu pembelajaran itu apa ya, kurang menyenangkan, di mana anak-anak itu tadi tuh, anak-anak di sini tuh kurang fokus ya. Fokus itu akhirnya saya menerapkan strategi dan juga model ini tadi, alhamdulillah banyak peningkatan yang ada di dalam kelas. Salah satunya keaktifan mereka dalam melakukan kolaborasi ide, tanya jawab, sesi tanya jawab. Jadi sudah ada peningkatan dari skala 5 ke skala 8. Oke Bu, mungkin bisa diceritakan juga Bu, saat Ibu observasi kemarin, apakah ada hambatan Bu atau kendala yang Ibu hadapi? Kendala itu memang dalam pembelajaran kita tidak bisa ya Pak ya, 100% kita. Jadi dalam kemarin itu saya ada beberapa kendala yang memang rasa percaya diri anak-anak itu dalam melakukan presentasi itu masih kurang. Ada sebagian ya? Ada sebagian yang masih kurang. Kemudian anak-anak itu dalam menyampaikan materi itu dia itu monoton anak-anak. Jadi dalam satu kelompok ini sudah saya bagi. Itu satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Jadi padahal itu saya sudah bagi. Dari awal itu saya sudah bagi sesuai dengan tadi Pak, strategi yang saya sosial emosionalnya anak-anak. Jadi itu dalam satu kelompok itu masih ada 2 anak yang sama sekali keterhubungan dengan kelompok yang lain. Selain lain untuk menjawab sesi tanya jawabnya. Oke, baik Ibu, jadi hambatan atau kendala yang Ibu alami sebagian kecil Bu ya, anak-anak masih kurang fokus, kemudian saat presentasi juga masih kurang percaya diri, dan terlihat beberapa siswa masih bergantung Bu ya pada teman di kelompoknya. Oke Ibu, menurut Ibu dari hambatan yang Ibu alami kemarin saat observasi, solusinya dan rencana kedepannya seperti apa ya? Mungkin Ibu bisa turunkan. Rencana kedepannya setelah saya mengalami hambatan-hambatan tersebut ya Pak ya. Jadi rencana kedepannya itu saya tuh ingin melakukan kolaborasi terlebih dahulu dengan yang itu. Oh iya. Untuk melakukan kegiatan
di luar sekolah. Jadi awalnya kita melakukan presentasi di dalam, monoton kan anak-anak ya, dan rasa percaya diri mereka itu kurang. Maka dari itu saya itu memiliki ide untuk melakukan kolaborasi dengan tim IT sekolah untuk menyiapkan fasilitas seperti video, tripod untuk memfasilitasi siswa. Mereka itu sahabat di kelompok, mereka itu bisa melakukan presentasi di luar kelas. Mungkin dengan cara seperti itu, anak-anak sekarang kan lebih suka melakukan pembelajaran menggunakan metode teknologi. Jadi mungkin dengan mereka itu tag video, melakukan presentasi dalam video itu, mereka itu lebih meningkatkan rasa percaya diri mereka. Karena ruang lingkupnya kan kecil, yang awalnya satu kelas itu dalam kelompok itu hanya 4-5 anggota orang saja. Oke Ibu, jadi Ibu dari hal tersebut Ibu coba mencari solusi, yaitu berkolaborasi dengan guru IT, Ibu fasilitasi teknologi pembelajaran yang ada di kelas Ibu, kemudian Ibu juga mencoba menerapkan kegiatan luar kelas, outing kelas, itu Ibu ya. Oke Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu membuahkan hasil yang lebih baik lagi Ibu ya. Nanti saya tunggu ceritanya Ibu. Oke Ibu, perasaan Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kegiatan observasi dan pasca observasi ini, perasaan Ibu bagaimana? Apakah semakin lega atau masih ada yang menjanggal di pikiran Ibu? Mungkin bisa diceritakan. Dari yang awalnya Pak ya, dari awal itu memang saya tuh bingung. Karena apa, kondisi kelas saya itu masih seperti ini saja. Kemudian kita setelah melakukan observasi, dan akhirnya saya menemukan solusi dari kelas itu, dan saya terapkan, dan alhamdulillah saya merasa senang karena sudah 85% Pak anak-anak itu sudah mulai aktif dalam kelas dan juga mengikuti pembelajaran sesuai dengan mereka itu happy. Awalnya menonton, sekarang anak itu mulai happy dengan saya dengan pembelajaran yang saya terapkan sesuai dengan strategi dan modal. Oke, jadi alhamdulillah kegiatan supervisi kita ini berdampak baik terhadap pembelajaran Ibu di kelas. Nanti kira-kira kapan Bu akan memulai perubahan pembelajaran Ibu ini? Ini akan saya lakukan dalam waktu 1 minggu ke depan. Jika ini masih belum selesai, akan dilakukan di sini. Karena materinya masih berkesinambungan. Oh gitu ya. Dan kebetulan ini sudah akhir semester juga ya. Oke, terima kasih banyak Bu Isnia sudah sharing dengan saya, sudah berbagi pengalaman. Semoga ke depan pembelajaran Ibu dan juga saya bisa membawa kebaikan lebih baik lagi kepada anak kita. Oke. Baik, selanjutnya umpan balik dari pengajar praktek, yaitu Bapak Mustaqim. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Fajar, terima kasih Bu Isnia. Saya sudah membaca dari praobservasi dari Pak Fajar tadi, kemudian observasinya juga saya sudah lihat. Beberapa dari rubrik ini saya lihat sudah semuanya dilakukan, mulai dari mendiskusikan standarnya sampai dengan yang terakhir tadi itu langkah-langkah dan tindak lanjutnya kapan yang akan dilakukan. Kemudian tadi juga sudah disampaikan levelnya sudah termasuk itu, dan juga menyampaikan hasil catatannya nanti tolong Pak Fajar nanti perkembangannya dipantau terus sebagai observer Pak observer itu dipantau terus. Mungkin itu tidak ada catatan khusus yang saya nilai tadi, semuanya sudah lengkap. Saya kira cukup, tidak ada yang kurang. Terima kasih, mungkin itu saja Bapak. Baik, terima kasih Pak Mustaqim atas umpan baliknya terhadap saya. Bapak Ibu guru hebat, sekian dari video kami. Terima kasih Bu Isnia, terima kasih Pak Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.